Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan analisis SWOT ayam gepuk Pak Gembus untuk melengkapi tugas kelompok OMPI. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri alias Firdaus Litai, ada Delia Maharani, lalu Devia Wulandari, Meliani Putri, dan Syalu Nurul Hikmah. Profil ayam Pak Gembus. Waralaba ayam Pak Gembus adalah olahan ayam goreng yang penyajiannya dipukul sampai gepeng. Sebelum digoreng, ayam direbus dulu sampai kering sehingga lebih gurih saat digoreng. Ayam ini disajikan dengan lalapan serta tambahan lainnya seperti tempe, tahu, maupun aneka sate seperti sate usus, sate kulit, dan sate ati. Penyantap ayam ini tak lengkap rasanya bila tidak ditemani sambal ulek yang khas rasanya. Hingga saat ini, gerai ayam gepuk Pak Gembus tersebar di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan di luar Pulau Jawa seperti di Palembang, Bali, Riau, Batam, hingga Ambon. Sistem waralabanya menganut 3 asas, yaitu kekeluargaan, beretika, dan kepercayaan. Selain makan di tempat atau dine-in, ayam gepuk Pak Gembus memiliki mitra kerja yaitu Gojek dengan menu aplikasi GoFood sehingga konsumen dapat mudah mendapatkan produk-produk ayam gepuk Pak Gembus. Selanjutnya yaitu analisis faktor internal ayam gepuk Pak Gembus. Matriks IVI diperoleh dari faktor-faktor internal UMKM ayam gepuk Pak Gembus yang meliputi kekuatan dan kelemahan dari UMKM ayam Pak Gembus. Berikut ini adalah hasil analisis matriks IVI pada ayam gepuk Pak Gembus. Yang pertama yaitu dari kekuatan, faktor internalnya yaitu ada komitmen dan mutu produk terjamin, lalu jaminan pasokan dari mitra, sarana dan prasarana yang terjamin, sistem manajemen yang baik, dan pelayanan yang ramah. Total dari seluruh bobot faktor internal yaitu 1 dan skornya 4,2. Selanjutnya yaitu dari kelemahan. Faktor internalnya yaitu harga yang cukup tinggi, promosi yang terbatas, belum adanya inovasi terbaru, sasaran konsumen terbatas. Total dari bobot masing-masing faktor internal yaitu 1 dan skornya 3,31. Selanjutnya, analisis faktor eksternal IFE ayam gepuk Pak Gembus. IFE digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis. Berikut ini adalah hasil analisis matriks IFE pada ayam Pak Gembus. Faktor eksternalnya, yang pertama peluang. Yang pertama, permintaan konsumen terhadap makanan pedas cenderung meningkat. Yang kedua, perluasan pasar yang cukup luas. Yang ketiga, kemajuan teknologi sehingga potensi pasar menjadi besar. Yang keempat, kerjasama yang baik antara pemasok bahan baku dengan berbagai cabang. Dengan total bobot 1 dengan skor 4,56. Selanjutnya ada ancaman. Faktor eksternal yang pertama, banyaknya pesaing yang menjual produk sejenis. Yang kedua, persyaratan retail modern yang memberatkan perusahaan dengan total bobot 1 dengan skor 4,25. Selanjutnya, analisis SWOT ayam gepuk Pak Gembus. Perumusan strategi dilakukan dengan mengombinasikan berbagai faktor yang telah diidentifikasi dan dikelompokkan. Hasil perumusan dikelompokkan menjadi 4 kelompok perumusan strategi yang terdiri dari strategi kekuatan dengan peluang atau SO, strategi kekuatan dengan ancaman atau ST, strategi kelemahan dengan peluang atau WO, dan strategi kelemahan dengan ancaman atau WT. Selanjutnya ada faktor internal, yaitu strength. Yang pertama, komitmen dan mutu produk terjamin. Yang kedua, jaminan pasokan dari mitra. Yang ketiga, sarana dan prasarana terjamin. Yang keempat, sistem manajemen baik. Yang kelima, pelayanan yang ramah. Lalu ada weakness. Yang pertama, harga yang cukup tinggi. Yang kedua, promosi yang terbatas. Yang ketiga, belum adanya inovasi produk baru. Yang keempat, sasaran konsumen terbatas.
Untuk faktor eksternalnya sendiri, yang pertama itu ada opportunities, yang pertama itu ada permintaan konsumen terhadap makanan pedas cenderung meningkat, yang kedua itu perluasan pasar yang cukup luas, yang ketiga itu ada kemajuan teknologi sehingga potensi pasar menjadi besar, yang keempat itu ada kinerja sama yang baik antara pemasok bahan baku dengan berbagai cabang. Yang keempat itu ada traits-nya, yaitu ada banyaknya pesaing yang menjual produk sejenis. Yang kedua itu ada persyaratan detail modern yang memberatkan perusahaan. Untuk strategi SO itu kita gunain S untuk memanfaatkan O, yang berarti untuk nomor satunya itu melakukan inovasi sehingga dapat meningkatkan omset penjualan dari sisi produk dan pemasaran. Yang kedua itu mengembangkan kemitraan dengan cara melakukan perluasan outlet dan promosi. Sedangkan untuk strategi ST-nya itu gunakan S untuk menghindarkan T, yaitu yang pertama meningkatkan daya saing, yang kedua itu menjalin dan meningkatkan hubungan kinerja sama dengan pemasok dari retail modern. Strategi WO itu menghilangkan W dan memanfaatkan O. Yang pertama itu memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana promosi dan memperluas jaringan pasar. Yang kedua itu melakukan riset pasar guna menempatkan outlet pada lokasi yang strategis serta memperluas dan menambah outlet. Strategi WT itu meminimalkan W untuk menghindarkan T, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal manajemen dan pemasaran. Selanjutnya itu ada diagram Kartesius dari ayam gepuk Pak Gembus. Berikut adalah hasil data kuesioner tentang analisis SWOT ayam gepuk Pak Gembus. Bentuk kuesioner tersebut terdapat bobot dan rating. Dalam bobot tersebut terdapat 5 skala, yaitu skala 1 tidak penting, skala 2 kurang penting, skala 3 penting, skala 4 sangat penting, dan skala 5 sangat penting sekali. Sedangkan dalam rating terdapat 4 skala, yaitu skala 1 tidak kuat, skala 2 kurang kuat, skala 3 kuat, dan skala 4 sangat kuat. Langkah selanjutnya setelah melakukan perhitungan skor adalah membuat diagram Kartesius dengan menggunakan rumus, yaitu total skor kekuatan dikurang total skor kelemahan. Titik 2, total skor peluang dikurang total skor ancaman, yaitu yang tadi S dikurang W dibagi 2, titik koma O dikurang T bagi 2. Total skor kekuatan itu 4,20 dikurang total skor kelemahan 3,31 dibagi 2, titik koma total skor peluang 4,56 dikurang total skor ancaman 4,25 dibagi 2. Hasilnya itu 0,45 titik koma 0,15, sehingga X yang dihasilkan adalah 0,45 dan Y yang dihasilkan adalah 0,15. Berikut ini adalah diagram Kartesius pada SWOT ayam gepuk Pak Gembus. Pada analisis diagram Kartesius SWOT ayam gepuk Pak Gembus terletak pada kuadran 1, yaitu termasuk growth oriented strategi. Strategi ini memungkinkan bisnis untuk mengatasi tantangan dan dapat dicapai dengan memperluas lini produk, menambah lokasi, atau berinvestasi dalam akuisisi pelanggan. Kesimpulannya, berdasarkan dari faktor internal dan faktor eksternal matriks dan Kartesius diagram, bisa disimpulkan bahwa ayam gepuk Pak Gembus memiliki kekuatan internal yang signifikan dalam hal rasa makanan dan kualitas layanan. Namun perusahaan menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan keuangan ketersediaan bahan baku. Di sisi eksternal, ayam gepuk Pak Gembus memiliki peluang dalam hal pertumbuhan pasar dan perkembangan teknologi, namun menghadapi persaingan yang signifikan dan regulasi pemerintah yang ketat. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.